Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita adalah representatif Yesus Kristus? Di dalam arti, Kristus hadir di tengah dunia ini melalui kehidupan orang percaya. Saudara, kesadaran yang seperti ini membuat kita memiliki satu kerinduan selalu bersekutu dengan Dia. Saudara, bukankah kedekatan dengan Tuhan menjadikan kita serupa dengan Dia? Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, banyak orang di dunia ini memiliki cara pandang yang berbeda-beda tentang kekristenan. Saudara, hal ini tidak lepas dari bagaimana orang Kristen memberikan kesan ke dalam hati masyarakat di dunia ini. Tentu cara pandang dunia ini lebih terbawa oleh pada umumnya kepercayaan yang ada di dunia ini. Saudara, apakah sebenarnya yang seharusnya kita sebagai orang Kristen lebih tekankan agar kesan orang dunia ini langsung kepada hakikat dari kekristenan itu sendiri? Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 1-22. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi.
sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam kisah di sini adalah efek samping dari kesembuhan orang yang lumpuh sejak lahir di gerbang indah Bait Suci. Maka saudara, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ditangkap oleh orang-orang Saduki yang memang mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Tetapi kedua rasul ini memberitakan di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan orang mati. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, dalam segala situasi dan kondisi, mari beritakanlah keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ditangkap dan ditahan semalam. Dan esok harinya dia dihadapkan di hadapan imam besar dan keturunannya. Saudara-saudara, konteks yang terjadi pada waktu itu adalah, yaitu betapa maraknya orang-orang tahu ada seorang lumpuh sejak lahir dan dia disembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara, dipertanyakan dengan kuasa mana Rasul Yohanes dan Rasul Petrus berlaku demikian. Oleh karena itu, ketika Rasul Petrus berbicara kalau konteksnya itu adalah orang yang lumpuh itu di gerbang indah Bait Suci, maka Petrus memberitahukan bahwa mereka melakukan di dalam nama Yesus, yaitu orang yang disalibkan itu, yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama merupakan batu yang dibuang, tetapi menjadi batu penjuru. Saudara, dalam konteks seperti ini, Rasul Petrus memberitakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Simon Petrus berkata, di bawah kolong langit ini dikatakan, tidak ada nama siapapun yang diberikan di mana keselamatan itu dapat diperoleh, kecuali hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu fokus daripada orang percaya di dalam segala situasi dan kondisi apapun pengalaman yang terjadi. Saudara, kita perlu selalu memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena keselamatan itu hanya ada satu jalan, tidak ada jalan lain. Yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, Tuhan bisa pakai setiap kita untuk menyembuhkan orang melalui doa kita. Tuhan bisa pakai dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain dalam situasi kondisi finansial, keluarga, dan sebagainya. Saudara, tetapi saudara, hal yang terpenting yang dibutuhkan manusia, yang hanya satu-satunya yang dapat memberikan kepada mereka keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam setiap situasi dan kondisi pengalaman kita dalam hidup kita, maka saudara-saudara, mari kita kembali memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, tidak ada hal yang lebih penting bagi dunia ini, bagi manusia, selain daripada keselamatan yang mereka harus miliki. Karena saudara, hidup kita sementara. Dan satu kali kelak, setiap manusia harus berhadapan dengan penghakiman Allah. Dan Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Saudara,
kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami keselamatan dalam Yesus, dalam segala situasi dan kondisi, apapun yang terjadi, saudara dan saya selalu harus kembali memberitakan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga mata dunia tidak memandang kepada hal-hal yang lain, tetapi hanya memandang kepada Yesus Kristus yang daripadanya lah keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, keyakinan memberitakan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga untuk kehidupan kekal kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika para rasul berbicara tentang Yesus Kristus, maka mereka berbicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah manusia. Bukan sebuah teori, bukan sebuah filosofi, bukan sebuah keyakinan semata-mata, tetapi saudara-saudara, mereka berbicara tentang histori yang pernah terjadi. Histori apa itu? Yaitu bagaimana Allah interupsi ke dalam dunia ini, di mana firman itu telah menjadi manusia. Dan para rasul, mereka adalah saksi mata. Bagaimana mereka menyaksikan segala mujizat yang Yesus Kristus kerjakan. Para rasul menyaksikan apa yang Yesus katakan. Para rasul mendengar apa yang Yesus Kristus janjikan. Sehingga apa yang dijanjikan Yesus Kristus itu terjadi di depan mata mereka. Bagaimana Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saudara, inilah yang mereka lihat dan mereka dengar tentang Yesus Kristus. Yang tidak dapat disangkali oleh siapapun. Saudara, itulah yang mereka beritakan. Itulah yang menjadi keyakinan mereka. Dengan tidak gentar memberitakan tentang Yesus Kristus. Karena saudara, mereka tahu Yesus Kristus, dia adalah anak Allah dan Mesias itu sendiri. Sehingga saudara, Petrus berkata, tolong pertimbangkan apakah kami harus taat kepada kamu, yaitu manusia, atau taat kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Simon Petrus dan Yohanes, mereka pilih taat kepada Allah. Yaitu tetap memberitakan Yesus Kristus. Karena itulah yang mereka lihat, itulah yang mereka dengar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang tercatat di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil dan Perjanjian Baru, fokusnya adalah kepada Yesus Kristus. Bukan ditulis berdasarkan asumsi, bukan ditulis berdasarkan filosofi, bukan ditulis berdasarkan keyakinan, persepsi sendiri. Tetapi yang ditulis adalah fakta sejarah. Di mana Allah, dia mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini. Yaitu Yesus Kristus. Yang sudah dijanjikan ratusan, ribuan tahun yang lalu di dalam perjanjian lama. Dan telah menggenapi karya keselamatan itu di atas kayu salib. Dengan mati di atas kayu salib. Dikuburkan pada hari ketika bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, saudara dan saya, ketika engkau mengenal Yesus Kristus, engkau membaca firman Tuhan, maka engkau dan saya semakin hari semakin diteguhkan imanmu. Saudara, dengan keyakinan itulah saudara, Tuhan menggerakkan kita untuk menjadi saksi Kristus. Memberitakan Kristus dengan keberanian dari pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi saksi Kristus dengan berani. Karena Roh Kudus menyertai kita. Dia memberikan kuasa kepada kita. Bukan saja dia bekerja di dalam kita, tapi dia bekerja di tengah-tengah dunia ini. Meyakinkan orang-orang
untuk boleh mengenal Yesus dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, sehingga kami digerakkan oleh Roh Kudus, memiliki keyakinan yang sungguh akan Yesus Kristus, dan kami dengan berani memberitakan kasih Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.